Sekarang kita lanjutkan dengan contoh field of charge pada bidang garis ya. Jadi medan bermuatan yang terjadi pada bidang garis. Di sini muatan positif Q didistribusikan secara seragam di sepanjang sumbu Y antara Y sama dengan minus A dan Y sama dengan A. Cari medan listrik pada titik P pada sumbu X dengan jarak X dari titik asal. Titik asal ini titik 00 ya, titik asal koordinat. Ya. Jadi untuk bisa memvisualisasikan, inilah gambar dari soal ini. Di sini ada kita punya garis medan di sini ya. Dan titik P ini adalah berjarak X dari titik 0. Pada kasus ini kita akan mencari medan listrik akibat distribusi muatan yang berkelanjutan atau continuous. Dan sumbu X ini adalah garis bagi segmen di tengah-tengah tepat dia, sehingga kita dapat menggunakan argumen simetri. Ya, jadi kita bagi garis yang sepanjang 2A ini dari minus A sampai A menjadi banyak segmen-segmen kecil. Ya, dengan panjang dy seperti ini. Jadi ini banyak kita bagi-bagi 2A ini. Nah, untuk kasus ini pada field of charge pada bidang garis, kita punya linear charge density atau kerapatan muatan linear sebesar lambda sama dengan Q per panjangnya. Panjangnya di sini adalah 2A. Jadi kalau gitu untuk satu segmen kecil berarti muatannya dq adalah lambda dikali panjangnya dy. Nah, lambda itu kita udah tahu ada untuk kasus ini adalah Q dibagi 2A dikalikan dy. Nah, dari gambar ini juga kita bisa lihat jarak dari titik P ke segmen kecil kita adalah R. Dan R ini dapat dicari dengan rumus Pitagoras ya. Ya, segmen kecil kita ini berada pada ketinggian Y. Berarti R adalah akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Besarnya medan pada titik P akibat segmen pada ketinggian Y ya, ini bisa diberikan dengan rumus dE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dQ per R kuadrat. Ya. Kita aplikasikan dQ kita tadi yang sebelumnya ya, dQ sama dengan Q per 2A dy ke dalam ini, maka kita dapatkan persamaan dE sama dengan persamaan ini. Nah, kita lihat di sini ini dE tadi, ini bisa kita bagi ke komponen-komponennya. Ada komponen X-nya, ada komponen Y-nya. Di sini bisa kita lihat komponen X-nya adalah dE cos alpha. Di mana cos alpha itu adalah X per R. Ini alpha. Kosinusnya adalah X dibagi R. Kita masukkan, kita dapat yang ini. Komponen pada sumbu Y adalah dE sinus alpha. Sinus alpha adalah Y dibagi R. Kita dapatkan yang ini. Jadi untuk mendapatkan total medan pada titik P, kita harus menjumlahkan medan dari semua segmen di sepanjang garis. Ya, jadi kan tadi segmen yang sepanjang 2A tadi itu kita bagi atas banyak segmen-segmen kecil. Jadi untuk mendapatkan total medan, kita jumlahkanlah semuanya itu. Ya. Jadi medan akibat masing-masing segmen kita jumlahkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengintegralkan rumus tadi dari Y sama dengan minus A ke Y sama dengan A. Jadi untuk komponen X kita integralkan rumus yang kita dapat tadi ya, dari minus A sampai A. Jadi jadi kita tidak mengerjakan lagi integral ini secara detail ya. Cukup lihat dari tabel integral. Saya lampirkan tabel integral di bersamaan dengan PDF ini. Kita bisa lihat pada tabel integral rumus nomor 93. Dia akan memecahkan bentuk seperti ini. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini yang dievaluasi dari minus A sampai A. Kita masukkan ini, kita dapatkan AX sama dengan
Q dibagi 4Pi epsilon 0, 1 dibagi X kali akar X kuadrat tambah A kuadrat. Untuk komponen Y, kita udah punya, kita integralkan persamaan ini, ya. Sama dengan yang untuk komponen X, kita lihat dari tabel integral, rumus nomor 97, kita bisa mendapatkan yang ini. Setelah A dan minus A dimasukkan, kita dapatkan EY sama dengan 0. Jadi kita tidak punya komponen medan pada sumbu Y. Ya. Kita punya hanya pada sumbu X. Ya. Ini mirip dengan soal yang sebelumnya. Ya, jadi karena dia simetri, dia saling cancel out, saling menghilangkan, makanya dia 0. Oke. Medan totalnya. Oke. Nah, sekarang berarti karena medan totalnya hanya ada pada sumbu X, kita dapatkan hanya pada vektor satuan I di sini, ya. Ya. Jadi di sini juga kita bisa lihat bahwa vektor medan menjauh dari garis bermuatan jika lambda positif, dan dia akan mendekat atau menuju garis muatan jika lambda negatif. Untuk segmen yang sangat pendek atau titik medan P itu sangat jauh dari segmennya. Jadi P ini jauh dari segmen ini, maka kita punya X yang jauh lebih besar daripada A. Untuk itu karena X jauh lebih besar dari A, kita bisa abaikan A-nya. Kita masukkan di sini, ini kita abaikan A-nya, kita dapat persamaan ini. Jadi akibatnya medan yang terjadi seperti medan pada muatan titik yang udah kita pelajari sebelumnya. Bagaimana jika segmennya sangat panjang? Ya, segmen ini sangat panjang atau titik P sangat dekat ke segmen ini. Untuk kasus ini, maka A ini karena dia sangat panjang, dia jauh lebih besar daripada X ini, jarak ke titik P. Nah, sekarang kita tulis ulang persamaan yang ini, ya, dengan mengaplikasikan lambda sama dengan Q per 2A. Kita aplikasikan, jadi Q kita ganti, ya, Q kita ganti jadi lambda dikali 2A, ya kan. Maka apa yang bisa kita dapat? Jadi kita bisa sekarang menggantikan persamaan yang ini jadi seperti ini. Nah, untuk A jauh lebih besar dari X, ya, karena A jauh lebih besar dari X, maka yang ini kita abaikan karena ini kan jadi sangat kecil sekali. Kita abaikan, maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian electric field lines atau garis medan listrik. Konsep medan listrik, ya, yang kita tahu sulit dipahami. Kenapa? Karena kita tidak dapat melihat medan listrik secara langsung. Jadi untuk itu kita bisa dapat bantuan dengan garis medan listrik. Jadi kita bisa memvisualisasikan medan listrik, jadi kelihatan lebih nyata. Ya. Jadi orang yang pertama kali memperkenalkan konsep garis medan itu adalah ilmuwan Inggris yang bernama Michael Faraday. Arah medan listrik pada titik manapun adalah merupakan garis singgung dengan garis medan yang melalui titik tersebut. Ya. Jadi misalnya ini adalah garis medan kita. Jadi garis singgungnya ini adalah arah medan listrik pada titik ini. Pada titik R, garis singgung ini adalah arah medan listrik pada titik R. Jadi kita bisa lihat seperti ini, ada gambar, ya. Ini gambar ada dua muatan positif, ya, saling berdekatan. Di sini bisa dilihat garis medan listrik menunjukkan arah E. Jadi garis medan listrik ini menunjukkan arah E pada setiap titik, dan jaraknya memberikan gambaran umum tentang besarnya vektor E pada setiap titik. Maksudnya gini, pada saat vektor E kuat, ya, kita gambar garis-garisnya rapat. Ya. Ini rapat, kita lihat di sini. Ini rapat pada saat E kuat, vektor E kuat. Sebaliknya pada saat vektor E lemah, garis-garisnya terpisah lebih jauh. Ini dia, ya, terpisah lebih jauh.
Terus karena medan listrik memiliki arah yang unik, hanya satu garis medan yang dapat melewati setiap titik medan. Jadi garis medan tidak pernah saling berpotongan. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat ada beberapa kasus. Kasus yang pertama ya, yang A. Di sini kita punya muatan positif tunggal. Ya, kita bisa lihat garis medannya. Pada kasus kedua ada dua muatan sama besar, tapi beda tandanya, satu positif satu negatif. Ini kita kenal dengan dipol. Yang ketiga ada dua muatan positif yang sama, ya, didekatkan. Jadi masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa garis-garis medan selalu meninggalkan muatan positif dan dia selalu menuju muatan negatif ya. Ini muatan positif dia meninggalkan, ini muatan negatif dia menuju. Lihat di sini semua menuju muatan negatif ya. Arah medan listrik total pada setiap titik di setiap diagram adalah searah dengan garis singgung dari garis medan listrik yang melalui titik tersebut ya. Arah dari medan listrik itu adalah garis singgung ini ya. Tanda panah menunjukkan arah vektor bidang E. Tanda panah ini vektor bidang E di sepanjang garis medan. Jadi secara umum besarnya medan listrik tidak sama pada titik yang berbeda pada satu garis medan tertentu ya. Jadi beda-beda titiknya, medan listriknya juga beda-beda. Jadi garis medan ini bukanlah kurva medan listrik dengan besaran konstan ya. Jadi beda-beda besarnya pada setiap titik. Nah, gambar di atas menunjukkan bahwa garis medan bergerak menjauh dari muatan positif. Garis medannya sama juga dengan vektor E-nya, juga menjauh dari muatan positif dan bergerak mendekat ke muatan negatif, sama juga dengan vektornya mendekat ke muatan negatif. Di daerah yang besaran medannya besar ya, garis medannya ditarik berdekatan. Tapi kalau misalnya besaran medannya kecil, garis medannya dipisahkan dengan jarak yang sangat besar, sama kayak tadi ini ya. Ini ya. Jadi kalau medannya kuat mereka berdekatan, kalau medannya lemah berjauhan. Kalau pada medan yang seragam, ini kita lihat medan yang seragam, sama semua medannya ini, garis-garis medannya lurus, paralel dan berjarak seragam seperti gambar di bawah ini. Nah, sekarang pertanyaannya, misalkan garis medan listrik pada suatu ruang adalah garis-garis lurus. Jika partikel yang bermuatan dilepaskan dari keadaan diam di ruang tersebut, apakah lintasan partikel berada di sepanjang garis medan? Jawabannya, jika garis-garis medan adalah lurus, maka vektor E akan memiliki arah yang sama dengan garis medan pada seluruh luang. Akibatnya, gaya ya, vektor gaya yaitu Q kali E pada partikel bermuatan Q akan selalu memiliki arah yang sama dengan E. Jadi ini vektor F memiliki arah yang sama dengan vektor E. Sebuah partikel yang dilepaskan dari keadaan diam akan mengalami percepatan dalam garis lurus searah dengan gaya F. Ya, jadi dari keadaan diam dilepaskan, dia akan mengalami percepatan searah dengan gaya vektor F ini. Dan lintasannya adalah garis lurus di sepanjang garis medan ya. Jadi lintasan partikelnya adalah berupa garis lurus di sepanjang garis medan. Nah, sekarang kita masuk ke electric dipoles atau dipol listrik. Kita udah lihat tadi dipol listrik ya, di contoh pada waktu gambar garis medan tadi. Dipol listrik adalah sepasang muatan titik dengan magnitudo yang sama, besarannya sama, tapi tandanya berlawanan dan mereka dipisahkan oleh jarak D. Salah satu contohnya adalah molekul air. Ya, di gambar ini terlihat bahwa molekul air ini berperilaku seperti dipol listrik. Jadi molekul air secara keseluruhan bersifat netral secara listrik.
tapi ikatan kimia di dalam molekul menyebabkan terjadinya perpindahan muatan. Hasilnya adalah muatan negatif bersih pada ujung molekul oksigen yang warna biru dan muatan positif bersih pada ujung molekul hidrogen yang warnanya merah. Dan kedua-duanya ini membentuk dipol listrik. Efeknya setara dengan menggeser satu elektron hanya sekitar 4 kali 10 pangkat minus 11 meter. Ini besarnya sekitar jari-jari atom hidrogen, ya. Tapi konsekuensi dari pergeseran ini sangat besar. Karena molekul air adalah merupakan dipol listrik, maka air adalah pelarut yang sangat baik untuk zat ionik seperti garam, ya, NaCl, natrium klorida. Kenapa? Ketika dilarutkan dalam air, garam terdisosiasi menjadi ion natrium, Na+, natrium positif, ya, dan ion klorin negatif, Cl negatif, di mana Na+ cenderung tertarik ke ujung negatif dan Cl negatif ke ujung positif dari molekul air. Ini yang menyebabkan ion-ion terikat dalam larutan. Jadi ini yang menyebabkan kenapa garam bisa larut dalam air. Terus jika molekul air bukan merupakan dipol listrik, maka air akan menjadi pelarut yang buruk, ya. Jadi hampir semua proses kimia yang terjadi dalam larutan berair jadi nggak mungkin. Ini termasuk semua reaksi biokimia yang terjadi di semua kehidupan di bumi. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa keberadaan kita sebagai makhluk hidup sangat tergantung pada dipol listrik. Nah, sekarang gaya dan torsi pada dipol listrik. Kekuatan dan torsi apa yang dialami oleh dipol listrik ketika ditempatkan pada medan listrik eksternal? Ya, medan listrik eksternal yaitu adalah medan akibat muatan di luar dipol. Jadi untuk menjawab ini, ya, kita tempatkan dipol listrik pada medan listrik eksternal yang seragam, ya, seragam medan listrik eksternalnya seragam. Mereka kita lihat dari kiri ke kanan nih, lurus, ya. Dan kita tempatkan dua muatan, jadi ini muatan dipol, besarnya sama tapi tandanya berbeda, ya. Jadi gaya F+, vektor F+ dan vektor F negatif pada kedua muatan memiliki besaran QE, besarannya arahnya berlawanan. Jadi kalau kita jumlahkan, kedua penjumlahannya adalah sama dengan 0. Artinya bahwa gaya total pada dipol listrik pada medan listrik eksternal yang seragam adalah 0. Kenapa? Karena besarnya sama, arahnya berlawanan. Tapi kedua gaya tersebut kalau kita lihat di gambar ini, dia tidak bekerja pada garis yang sama. Jadi akibatnya ada penjumlahan torsi, ya. Penjumlahan torsi akibat ini dan ini tidak sama dengan 0. Jadi kita sekarang mau menghitung torsi dengan menggunakan titik pusat dipol sebagai acuan. Titik pusat dipol itu yang ini sebagai acuannya. Sudut antara medan listrik E, ya, medan listrik E dan dipol adalah P. Ya, ini medan listrik E dan dipol sudutnya adalah P. Lever arm atau lengan, ya, untuk F+ dan F negatif adalah tegak lurus, ya, tegak lurus adalah D/2 sinus P. Jadi tegak lurus. Jadi torsi dari F+ dan torsi dari F negatif sama-sama memiliki magnitudo yang sama, yaitu besar gayanya QE dikali lengannya D/2 dikali sin theta. Jadi besar gaya dikali lengan, ya, panjang lengannya. Kedua torsi cenderung memutar dipol searah jarum jam. Ya, kita bisa lihat ini, kalau kita lihat ini berarti dia akan memutar dipol searah jarum jam. Jadi kalau kita pakai aturan tangan kanan, ya, jadi kita ambil tangan kanan kita genggam, terus jempolnya kita keluarkan. Ya, jadi kayak thumbs up gitu, ya. Nah, jadi 4 jari yang tertutup ini kita bayangkan searah dengan arah putaran. Jadi kalau arah putarannya ke arah kanan, coba kita buat tangan kita arah putarannya ke arah kanan. Berarti jempol kita menunjuk ke kertas kita, ya.
Jadi dengan menggunakan aturan tangan kanan, itu jempol kita itulah yang menunjuk ke itu adalah tau ini ya. Jadi inilah yang uh, menunjukkan arah torsi tau. Jadi tegak lurus meninggalkan pembaca menuju halaman. Jadi besarnya torsi total adalah 2 kali lipat dari torsi akibat masing-masing gaya. Jadi torsi akibat gaya F plus ditambah torsi akibat ke titik ini, ke titik tengah ini, ditambah torsi akibat F negatif. Yang kita dapat jadi torsinya sebesar ini. Ya, di mana D sin theta adalah jarak tegak lurus dari kedua gaya. D sin theta ini tegak lurus dari kedua gaya. Jadi perkalian dari muatan Q dan jarak adalah magnitudo besaran dari kuantitas yang kita sebut sebagai momen dipol listrik. Jadi P sama dengan Q kali D. Ini adalah besaran dari momen dipol P. Ya. Satuan dari P adalah muatan dikali jarak. Ya. Kolom dikali meter. Sebagai contoh, besarnya momen dipol listrik dari molekul air adalah P sama dengan 6,13 dikali 10 pangkat minus 30 kolom dikali meter. Momen dipol ini besaran vektor. Kalau ini kan besarannya, magnitudonya. Tapi momen dipol itu adalah besaran vektor. Dia punya besar dan arah. Jadi simbolnya P seperti ini. Dengan magnitudo ini P sama dengan QD, arahnya adalah sepanjang sumbu dipol dari muatan negatif ke muatan positif. Jadi arahnya dari muatan negatif ke muatan positif sepanjang sumbu dipol. Jadi bisa kita lihat arah P adalah dari sini ke sini. Vektor dari torsi akibat medan ya, itu adalah tau sama dengan P cross E. Cross itu adalah perkalian vektor. Dimana kalau perkalian vektor misalnya kita punya vektor A dikali vektor B, kita dapat adalah AB sin theta. Jadi magnitudo atau besaran dari vektor ini adalah PE sin theta ya. Ini sin theta. Nah, sekarang ketika dipol berubah arah, energi potensial, kita sekarang bicara energi potensial dari dipol listrik. Ketika dipol berubah arah dalam medan listrik, dia akan mengakibatkan torsi. Medan listrik bekerja, terjadi torsi. Akibatnya terjadi perubahan energi potensial. Kita lihat kerja dW akibat torsi pada perpindahan yang sangat kecil, ya. Ini terjadi perpindahan kan, karena dia berputar ya. Diberikan oleh persamaan dW sama dengan torsi dikali perpindahan. Ya, kerja. Karena torsi bekerja searah dengan perpindahan pi yang mengecil, jadi pi-nya mengecil, sementara arah positifnya adalah berlawanan dengan jarum jam, berarti pi kita negatif. Ya. Akibatnya apa? Torsi kita jadi negatif, minus PE sin pi. Maka kita masukkan ini ke rumus kerja kita atau usaha, kita dapat dW sama dengan minus PE sin pi dP. Ya. Jadi kalau kita dalam finite displacement ya, terjadi perpindahan dari P1 ke P2, total kerja yang terjadi pada dipol adalah integral dari kerja tadi dW dari P1 ke P2. Kita integralkan ini, kita dapat adalah ya terhadap pi, kita integralkan sinus, minus sinus adalah kosinus. Jadi kita dapat PE cos pi 2 dimasukkan pi 2 dikurang PE cos pi 1. Sekarang kita range ulang ini, kita bilang ini kita pindahkan ke kiri. Akibatnya apa? Jadi minus PE cos pi 1 dikurang minus PE cos pi 2. Kerja atau usaha kita udah tahu adalah negatif dari perubahan energi potensial. Jadi kita bisa bilang W adalah negatif dari perubahan energi potensial. U pada posisi 2 dikurang U posisi 1.
Kita masukkan ini, kita dapat ini adalah U1 dikurang U2. Jadi ini sama, kita samakan dengan ini, berarti W sama dengan minus PE cos P1 dikurang minus PE cos P2, ini adalah U1 kurang U2. Jadi kita lihat, kalau berarti rumus U1 adalah ini, rumus U2 adalah yang ini. Jadi kita bisa mendefinisikan rumus energi potensial U adalah minus PE cos P. Nah, ya, ini adalah sama dengan perkalian skalar. A dot B adalah AB cos P. Berarti ini sama dengan P vektor P dot vektor E. Energi potensial memiliki nilai minimum paling negatif. Ya. U sama dengan minus PE. Ini nilai minimumnya. Pada posisi kesetimbangan yang stabil, di mana P sama dengan 0 dan vektor P adalah paralel terhadap E, vektor E. Ya, pada saat P sama dengan 0, vektor P dan paralel terhadap E. Jadi arahnya sama, ya. Dan ini akan menghasilkan energi potensial yang paling negatif atau minimum. Energi potensial memiliki nilai maksimum pada saat P sama dengan sudut P sama dengan P, ya, tanda P ini. Artinya apa? Ini kan P ini 180 derajat, berarti P adalah anti paralel terhadap E, berlawanan arah ini. Kalau terjadi ini, maka kita punya energi potensial paling maksimum, yaitu plus PE. Kalau ini tadi paling minimum, minus PE. Energi potensial sama dengan 0 pada saat sudut kita sebesar pi per 2, 90 derajat. Di mana vektor P tegak lurus terhadap vektor E. Ya, contohnya, ya, di gambar ini kita menunjukkan dipol listrik dalam medan listrik yang besarnya seragam. Ya, medan listriknya besarnya E sebesar 5 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ya, yang mengarah sejajar dengan bidang gambar. Jadi ini arahnya sejajar dengan bidang gambar E. Dua buah muatan sebesar 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom dan minus 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Ya, ini plusnya, ini negatifnya. Keduanya terletak di bidang dan dipisahkan oleh jarak 0,125 nanometer atau 0,125 kali 10 pangkat minus 9 meter. Jadi jarak antara ini, ya, jarak dipisahkan sejauh 0,125 nanometer. Kita disuruh cari gaya total yang diakibatkan oleh medan pada dipol, besar dan arah momen dipol, besar dan arah torsi, energi potensial sistem pada posisi yang ditunjukkan. Jadi di sini bisa kita lihat, ini bisa menunjukkan arah momen dipol listriknya kemana aja. Arah momen dipol listrik, ya, ke arah sini, medan listriknya ke arah sini, dan arah dari torsinya, ya, itu menunjuk keluar halaman, menuju kita dia, ya kan, dia menuju ke arah kita. Jadi jawabannya yang A, medan yang terjadi seragam. Jadi gaya-gaya pada kedua muatan adalah sama dan berlawanan arah. Jadi kalau misalnya gayanya sama dan berlawanan, kalau kita jumlahkan, jadi total gaya pada dipol adalah 0. Nah, sekarang yang B, besar momen dipol listrik. Momen dipol P, ya, ini arahnya P ini arahnya dari negatif ke positif. Tapi besarannya itu adalah Q dikali D. Q kita udah tahu, D kita udah tahu, kita dapat besar momen dipol listrik adalah ini. Arahnya dari negatif ke positif. 145 derajat searah jarum jam dari arah medan listrik. Ya, arah medan listrik ke sini 145 derajat searah jarum jam. Nah, sekarang yang C, besar torsi. Torsi kita udah tahu rumusnya adalah PE sin P. Ya, jadi kita masukkan, kita udah tahu arahnya. Jadi kita sekarang bisa dapat
torsi. Ya. Nah, dengan aturan tangan kanan kita bisa dapatkan bahwa torsi, ya, P dikali E itu adalah menunjuk ke arah keluar halaman. Nah, sekarang untuk energi potensial rumusnya adalah U sama dengan minus PE cos P. Kita masukkan apa yang udah kita dapat. Kita dapatkan bahwa energi potensialnya adalah 8,2 kali 10 pangkat minus 24 Joule. Jadi kalau sebuah dipol listrik diletakkan pada ruang dengan medan listrik yang seragam, momen dipol listrik P memiliki arah yang berlawanan dengan D. Pertanyaannya, apakah dipol dalam kesetimbangan stabil? Kesetimbangan stabil itu maksudnya adalah kesetimbangan di mana ketika benda sedikit tergeser, maka dia cenderung kembali ke posisi semula. Atau dalam kesetimbangan tidak stabil. Itu maksudnya adalah kesetimbangan di mana ketika benda sedikit tergeser, dia berpindah lebih jauh meninggalkan posisi semula atau tidak kedua-duanya. Ya. Untuk itu kita coba masukkan rumusnya. Rumus untuk energi potensial adalah minus vektor P kali skalar produk atau dot vektor E, atau besarannya PE dikali cos P. Nah, jika P dan E memiliki arah berlawanan, ya, di soal ini dibilang memiliki arah berlawanan, maka sudutnya adalah 180 derajat. Jadi kalau sudutnya 180 derajat, kita punya U plus PE. Jadi kita punya energi potensial paling maksimum. Ya. Jadi kita punya energi potensial maksimum. Akibatnya apa? Jadi akibatnya ini adalah situasi kesetimbangan yang tidak stabil. Maksudnya apa? Kesetimbangan begitu benda sedikit tergeser, dia akan bergerak menjauh. Ya. Kenapa? Karena kita punya energi potensial yang sangat maksimum. Ya, sekian dan terima kasih.